teman-teman PSView, jumpa lagi. Apa kabarnya? Masih berharap kalian dalam kondisi sehat selalu dan senantiasa menjaga kesehatan ya. Masih tentang Pro Presenter. Kali ini mau membahas mengenai bagaimana cara menginput kamera ataupun input audio, atau keduanya bagaimana caranya. Kita langsung saja ke Pro Presenter, teman-teman. Seperti biasa, kita buka dulu terlebih dahulu Pro Presenter. Oke, sudah terbuka. Ini tampilan dari Pro Presenter kita. Kalau teman-teman mau menginput audio atau dan video, nih di sini nih, di bagian media, ya, teman-teman masuk ke video input. Oh, saya medianya nggak tampil, nggak ada pilihan ini. Teman-teman mungkin perlu mengklik ini nih, di pojok kanan nih ada media, karena nih kalau diklik hilang nih, tuh. Ya, teman-teman bisa klik lagi, tampil. Oke, baru kita masuk ke video input, lalu tinggal kita plus saja video inputnya. Pertama saya akan membahas mengenai video dulu ya. Untuk video teman-teman tinggal tambah plus aja pada kolom video. Ya, ini namanya bebas, teman-teman mau kasih namanya apa, misalkan switcher kalau teman-teman menggunakan switcher, atau kamera 1 kalau teman-teman inputnya kameranya satu-satu sehingga teman-teman tahu mana kamera 1, 2 dan seterusnya. Lalu teman-teman pilih ya kamera yang teman-teman mau gunakan. Saya menggunakan split kamera, resolusinya saya bikin 1080-30. Ini ya, tampil ya. Sesederhana itu untuk menginput kamera ya. Kalau pakai handphone HDMI gimana? Iya, sama. Tinggal teman-teman cari saja ya. Selama sudah terkoneksi ke NDI handphone teman-teman tinggal cari, pasti akan terdeteksi di sini. Kalau kameranya embed sama audio, bagaimana? Oke, kita masuk sekarang ke pembahasan audio. Sampai sejauh ini untuk input kamera teman-teman sudah paham ya. Untuk audio, kalau kamera teman-teman embed ya, teman-teman bisa saja langsung masuk ke audio. Teman-teman pilih di mana audionya. Ya. Misalkan saya pakai mikrofon USB A1 ini yang sedang saya pakai nih. Kelihatan ya? Tapi kalau teman-teman menginput audio ya pada kolom video ya, dia akan embed. Maksudnya embed bagaimana? Pada saat kamera tersebut ditampilkan ke layar, maka audionya akan ikut serta. Kalau tidak ditampilkan, tidak akan ikut serta. Saya contohkan. Ini saya tutup dulu ya. Kameranya sudah terdeteksi, audionya sudah terdeteksi. Saya tutup. Tinggal ditutup. Kalau sudah, loh kok nggak ada? Jangan khawatir. Tinggal klik lagi. Nah, ini sudah ada nih input 1, kamera 1. Tinggal diklik, maka ada di sini ya. Oke, kalau teman-teman perhatikan di kolom sini, ini nggak ada nih gambar audionya pun tidak keluar. Sampai teman-teman klik, perhatikan saya akan klik. Nah, audionya akan keluar. Ini audionya ada, kameranya ada. Ya. Jadi kalau saya menggunakan ini saya off, ya hilang audio dan videonya hilang. Saya menampilkan background apapun, audionya tetap nggak tampil. Paham ya sampai sini ya? Audio kalau diinput pada kolom video maka bersifat embed, terikat pada videonya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai audio ya, masih mengenai audio. Kalau teman-teman klik di sini, ini mau saya edit nih. Saya klik kanan, ada video input setup.
Nah, audionya ini saya hapus, saya nggak mau input audionya dari kolom video. Saya mau input audionya dari kolom audio. Saya tinggal plus. Ada nama input 1. Ini ada pilihan yang teman-teman bisa gunakan. Ya. Tapi sebelum saya jelaskan, kita pilih dulu source-nya nih. Saya menggunakan source USB audio 1. Ya. Cek ada ya. Kalau off maka dia tidak tampil, ya, nggak tampil, ya. Dia akan off permanen selamanya sampai teman-teman mengaktifkannya. Oke, kalau on dia akan permanen selamanya. Apapun aktivitas teman-teman terhadap Pro Presenter dia akan aktif. Ya, saya contohkan on. Teman-teman perhatikan, ini audionya sudah masuk. Padahal saya tidak sedang menampilkan kamera ya, saya sedang menampilkan background. Ini background ya. Audionya akan permanen on ya. Kalau mau off gimana ya, teman-teman harus masuk ke sini off lagi. Saya mau off nih, audionya nih mengganggu. Oh ya udah, klik kanan, video input, audio off. Ya udah, dia permanen off ya, off permanen. Ya, teman-teman ganti apapun ya dia akan off permanen, dia tidak menampilkan apapun. Oke, kita balik lagi. Nah, kalau auto off bagaimana? Auto off di sini dikatakan akan otomatis disable atau mute ya istilahnya. Akan otomatis disable audio input ketika nih perhatikan foreground ya. Foreground yang ada audionya tampil. Maksudnya gimana? Saya contohkan. Ingat ya, foreground. Jadi pada saat ini audionya masih on ya. Dia akan auto off kalau foreground videonya ada audio. Foreground videonya ada audio. Saya masuk ke sini. Oke. Ini kebetulan saya ada video bumper nih. Video bumpernya ada audionya nih, ya. Saya klik, ada ya audionya ya. Betul ya. Tapi ini audionya, audio saya masih masuk. Saya coba bikin pick, ya. Hey, ya, ngepick tuh. Audio saya masih masuk. Loh, kok begitu? Iya, karena ini posisinya masih background. Teman-teman harus ubah terlebih dahulu. Ingat tadi perintahnya foreground. Maka teman-teman harus ubah menjadi foreground. Ya. Jadi kalau ini saya udah foreground, saya ubah jadi foreground, maka pada saat saya klik, ya, ini audionya saya masih ada nih. Saya bikin pick. Hey. Saya klik. Ini udah posisi foreground, maka audio saya seperti pilihan saya auto off. Maka kalau saya bikin pick, hey, nggak ngepick dia. Hey, nggak ngepick dia. Ya, maksudnya ngepick apa? Audio saya yang saya input tidak tampil karena seperti perintahnya dia akan otomatis disable pada saat ada video foreground yang ada audionya. Ya, kalau ini foreground saya bikin tapi nggak ada audionya nih, saya klik, audio saya masih masuk tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Ya, hey, masih masuk karena dia posisinya udah foreground tapi nggak ada audionya. Oke, kita balik lagi ke video input, klik kanan video input setup. Masih di audio tadi teman-teman sudah saya jelaskan mengenai off, dia otomatis dia akan permanen off. Kalau on permanen on apapun aktivitas teman-teman. Kalau auto off seperti penjelasan barusan, dia akan otomatis disable audio pada saat teman-teman menggunakan video foreground dengan audio. Bagaimana dengan auto on? Nah, auto on ini teman-teman bisa gunakan sama halnya seperti embed ya. Jadi dia akan audionya on apabila ya nih dihubungkan ke video input
ya. Misalkan nih, saya tambahkan dulu deh. Saya tambahkan kameranya jadi ada 2 nih. Saya tambahkan kamera saya menggunakan NDI. Saya tinggal cari localhost. Sorry, ini ya. Ini dari kamera bawah nih. Nih, kamera bawah dari handphone saya. Ya. Kembali lagi di sini. Dia akan otomatis on kalau input kamera yang kita tentukan. Kembali lagi, input kamera yang kita tentukan aktif. Kalau dia nggak aktif, nggak akan on. Opsi saya mau di cam 1 saja nih. Cam 2-nya enggak. Ya. Oke. Ini input 1 ya. Saya harus tambahkan dulu nih. Ke bawah sini plus input 2 ya. Jadi kalau saya klik input 2 yang dari NDI kamera bawah, dia nggak akan tampil apapun. Ya, dia nggak tampil apapun. Audionya ya, audionya nggak tampil apapun. Tapi kalau saya klik input 1, nah, keluar ya audionya ya. Hey, keluar. Ini namanya auto on. Teman-teman bisa tentukan. Kalau mau dua-duanya gimana? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Settingnya dari salah satu aja, nggak ada masalah. Masuk ke audio, opsi, saya centang dua-duanya. Maka kalau saya tutup, audio saya akan tetap ada pada saat saya memilih input 1 maupun input 2. Gitu ya. Seperti itu ya teman-teman, cara menginput video dan audio pada Pro Presenter teman-teman. Semoga mudah dimengerti ya, dan teman-teman bisa gunakan untuk kebutuhan Pro Presenter teman-teman. Jangan lupa dukungannya, jangan lupa di like, di subscribe, dan dibunyikan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya yang membutuhkan dapat pengetahuan baru dari video ini. Itu aja dari saya. Sehat selalu ya. Sampai jumpa.